Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang panjang dan mubarakah, serta bisa memberi manfaat untuk sesamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini langsung saja saya ingin membahas seorang pesilat yang bernama Harry Pras. Karena beberapa waktu ini ada sahabat-sahabatku yang bertanya mengenai sosok Harry Pras. Jadi saya mencoba untuk melihat video-videonya beliau, dan saya menemukan video-video tersebut di mana Bang Harry Pras ini sering mengomentari para ulama. Bahkan ulama-ulama yang dikomentari adalah ulama-ulama yang sudah masyhur. Jadi bukan saya melarang Bang Harry untuk mengkoreksi atau menyampaikan unek-uneknya atau menyampaikan pendapatnya atau berdakwah dengan ilmu yang Bang Harry Pras miliki. Akan tetapi menurut saya Bang Harry Pras ini kalau membahas masalah agama itu masih jauh di angka kurang. Dalam artian kalau Bang Harry Pras ini bermain silat, okelah, saya akui kehebatannya. Jadi saya tidak bisa meremehkan kemampuannya Bang Harry Pras ini di dalam dunia persilatan. Akan tetapi ketika mengkoreksi ulama-ulama yang sudah termasyhur, itu akan sangat disayangkan. Karena seharusnya ketika Bang Harry Pras ini mengkoreksi ulama seperti halnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, terus kemudian kemarin saya lihat mengomentari Abah Guru Sekumpul, kemudian Kiai Haji Idrus Romli. Nah, ini akan sangat terkesan lucu sekali. Karena dari setiap komentar-komentar yang dilontarkan oleh Bang Harry Pras, ini tidak disertai oleh dalil-dalil yang kuat oleh Harry Pras sendiri. Seharusnya ketika dia mengkoreksi, loh ini loh salah, dia harusnya memberikan sesuatu yang benar, dan ilmunya itu harus benar-benar bersanad atau tersambung dengan guru-guru yang sudah ada di bidang ahlinya. Misalnya dia mengkoreksi masalah bacaannya Al-Fatihah Habib Umar, seharusnya dia harus mumpuni di bidang itu, harus mengerti mengenai tajwidnya, mengenai tafsirannya. Jadi harus benar-benar mengerti. Jadi sangat tidak pantaslah jika seorang yang minim ilmu pengetahuan di bidang agama kemudian mengkoreksi ulama-ulama yang sudah berada di bidangnya.
Karena ulama-ulama ini ketika berceramah, ketika menyampaikan hujjah, tentunya dia itu sudah punya dasar. Beliau-beliau ini sudah punya dasar dalil yang kuat. Jadi tidak akan asal bicara. Seperti Ustadz Hadi Hidayat, ya, yang disebut dengan Ustadz Hadi Hidayat. Beliau ini Masya Allah, hafalan hadisnya, hafalan Qur'annya, bahkan beliau ini mampu menunjukkan ayat demi ayat di dalam Al-Quran beserta halamannya dan nomor suratnya pun hafal. Jadi sangat lucu jika Bang Heri Pras mengoreksi Ustadz Hadi Hidayat, di mana saya mohon maaf ya, kemarin saya lihat bacaannya Heri Pras ini membaca surat An-Nas aja sudah belepotan. Seharusnya dia mempelajari dulu tajwid, di mana di dalam tajwidnya itu ada makharijul huruf, ada sifatil huruf, sifat-sifatnya huruf, terus ada juga hukum bacaannya. Selain itu tafsirannya. Jadi tidak sembarang membahas Al-Quran ini, harus betul-betul mumpuni dan harus betul belajar. Jangan hanya mengomentari bacaan Al-Quran, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu daripada Al-Quran itu. Maka ini yang disebut dengan fasadun kabirun alimun mutahaddikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Jadi orang bodoh yang bicara soal ilmu, yang bicara tentang agama, padahal dia tidak punya ilmu tentang agama itu sendiri. Bicara tentang Al-Quran tapi tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Ayolah, jangan menjadi pendekar kacangan. Ya. Jadilah seperti pendekar-pendekar yang bisa mencetak nama baik Indonesia di ranah internasional di dalam dunia atletis. Seperti Yayan Ruhian, Niko West. Mereka ini adalah pendekar-pendekar sejati, tapi mulutnya tidak lamis seperti mulutnya Heri Pras ini. Sehingga dalam video ini saya berani mengatakan, menyampaikan komentar tentang Heri Pras ini, bahwa Heri Pras ini bukan seorang pendekar sejati. Walaupun secara fisik di dalam permainan silatnya mungkin tidak bisa diragukan lagi di dalam soal dunia bela dirinya, tapi untuk dinilai sebagai seorang pendekar sejati, dia bukan pendekar sejati. Karena pendekar sejati itu akan lebih arif, akan lebih bijaksana di dalam menyikapi setiap perkara. Lebih pantasnya Heri Pras ini hanyalah konten kreator, hanyalah YouTuber yang mengais keuntungan dari konten-konten yang dibikin. Oke lah kalau dia mengatakan bahwa dia ingin berdakwah, silakan berdakwah, tapi jangan mengoreksi kesalahannya orang. Sampaikan apa yang kamu ketahui walaupun satu ayat, akan tetapi jangan kau sampaikan kesalahan-kesalahan daripada orang lain. Kalau kamu memang pendekar sejati,
Manakala misalnya Ustadz Adi Hidayat atau Kiai Haji Idrus Romli atau yang lainnya yang pernah kamu koreksi ada kesalahan, sebagai pendekar sejati jangan keluar-keluar di media sosial. Suan datangi ke rumahnya masing-masing, katakan kesalahannya di mana. Nah, itu baru pendekar sejati. Nah, ini pendekar apaan? Jadi sekali lagi saya pesan kepada Heri Pras supaya bekerjalah di bidangnya, tekuni di bidangnya hingga seluruh dunia mengenalmu, karena kamu merupakan orang yang betul-betul menekuni sesuatu itu pada kemampuanmu. Tunjukkan bahwa Indonesia punya pendekar yang handal. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki prestasi di bidang dunia persilatan. Tanpa harus pandai bersilat lidah. Jadi kalau saya nilai si Heri Pras ini bukan pendekar sejati yang mengutamakan silat fisiknya, akan tetapi dia lebih mengutamakan permainan silat lidahnya. Jadi dia pandai bersilat lidah, saudaraku. Jadi melalui video ini mudah-mudahan sampai ke telinganya Heri Pras, supaya sebelum dia mengoreksi para ulama, para ustadz, dia seharusnya lebih banyak belajar lagi. Kemarin baca surat Al-Fatihah banyak salahnya, baca surat An-Nas banyak salahnya. Jadi harus diperhatikan lagi bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Di mana letak makharijul hurufnya harus diperbaiki. Kemudian hukum bacaannya. Tafsirannya, asbabun nuzulnya. Jadi kalau Heri Pras ingin membahas Al-Quran, jangan tanggung-tanggung, pelajari semuanya. Saya memang kalau untuk bahas masalah ini bukan bidangnya. Akan tetapi ketika melihat orang-orang seperti Heri Pras ini berani mengontrol seorang ulama tanpa didasari ilmu yang kuat, maka ini akan kacau. Yang dikoreksi itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi dia mengambil dasarnya dari ulama-ulama Wahabi. Ya tidak bisa nyambung. Karena sampai kiamat kurang 2 hari pun antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ulama-ulama Wahabi, dengan ulama Syiah tidak akan bisa nyambung. Dan modelnya Heri Pras ini model segi 5 bergigi. Ketika dia membahas NU, ketika dia menilai orang NU, dia lihat dari sisi Muhammadiyah. Ketika dia memandang ulama Muhammadiyah, dia akan melihat dari sisi Wahabi. Ketika dia menilai ulama-ulama Wahabi, dia akan melihat dari sisi ulama NU. Terus berputar, maka tidak akan pernah ketemu.
Maka sekali lagi saya berpesan kepada Bang Heri Pras, ayo kembali ke bidangmu. Kalau memang kamu ingin menyampaikan hujah, kalau memang kamu ingin menyampaikan kebaikan, sampaikan saja tanpa harus mengoreksi kesalahannya orang lain. Tunjukkan sifat kependekaranmu. Tunjukkan bahwa diri kamu itu mampu meraih prestasi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Nah, itu adalah seorang pendekar sejati. Janganlah rusak dunia persilatan ini dengan lidahmu. Dari awal ketika kamu membahas soal Habib, saya masih diam. Habib-habib yang kontroversial, saya diam. Ketika kamu mulai menyinggol ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama yang kewaraannya sudah jelas, kasafnya sudah jelas, terus memiliki integritas yang sudah mumpuni di bidangnya, kamu kritik dengan memakai akalmu yang tidak didasari oleh ilmu, maka saya mulai angkat bicara. Karena nantinya dikhawatirkan akan menyesatkan umat, akan menimbulkan kebencian dari umat terhadap ulama-ulama yang kamu kritiki tadi. Kalau kamu mencari ulama yang benar 100%, ya saya kira di dunia ini gak ada yang namanya manusia itu betulnya 100%. Karena yang namanya manusia itu adalah tempat salah dan tempatnya dosa. Tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat, bagaimana kita tinggal menyikapi suatu masalah itu supaya tidak timbul masalah baru. Jadi salam dari saya buat Heri Pras. Misalnya Anda tidak terima dengan apa yang saya ucapkan, saya siap bertemu dengan Anda kapan saja, di mana saja, selama itu untuk meluruskan statement-statement yang selama ini kamu keluarkan. Mudah-mudahan video ini nyampe di telinga dan matanya Heri Pras, ya, supaya ada kontrol di dalam dirinya, supaya dia mikir ketika dia mau mengomentari seorang ulama itu, supaya mikir, supaya tidak asal-asalan mengomentari tanpa didasari ilmu. Akhirnya kayak kemarin baca surat An-Nas saja belepotan, hukum bacaannya salah, sifatil hurufnya salah, makharijul hurufnya salah. Jadi yang terakhir saya tantang kamu untuk lebih belajar ilmu agama lagi sampai mati. Ya. Jadi belajar agama atau belajar apapun itu kan tidak ada batasannya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu diperintahkan mulai dari lahir sampai mati. Itu tantangan saya. Demikian, mudah-mudahan ini sampai di Heri Pras. Mudah-mudahan ada
konten kreator yang memberikan reaction terhadap video ini sehingga tersebar luas sampai di telinganya Heri Pras. Salam persatuan, salam NKRI dari saya. Apabila ada kesalahan, kehilafan ataupun kata-kata yang agak kasar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.